Halo sahabatku yang terkasih, dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Johnsun, Jesus my Savior. Sahabatku terkasih, saya melihat sebuah video dan diminta untuk menanggapi video ini. Video ini mengenai The Third Pentecost yang sungguh luar biasa diklaim oleh para kalangan karismatik. Ya, di mana terjadi akan pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Dan kali ini akan terjadi Pentakosta yang ketiga katanya. Bagi Indonesia, timur ke barat. Kita lihat videonya. It's very appropriate at this moment Saya rasa sangat tepat sekali pada saat ini for the word of the Lord to come. untuk firman Tuhan disampaikan. I shared with Pa Nico this afternoon. The Holy Spirit had given me a word for him. Tadi siang saya sudah bagikan, minta Pak Niko izin karena Tuhan kasih firman untuk dia. Oke, coba Anda lihat ini. Cindy Yacob tampil seorang nabiah di akhir zaman katanya yang dipakai Tuhan. Tampil di situ pastor, pendeta, doktor, insinyur Niko Nyoto Raharjo yang terkenal di Indonesia. Katanya di sini Cindy Jacobs akan melakukan sebuah pengurapan yang dahsyat yang akan terjadi pada pendeta Niko Nyoto Raharjo. Mari kita saksikan. I want to share with you, my friend, it's with the fear of the Lord I give you this prophecy. Ya, ini dengan perasaan begitu takut akan Tuhan saya sampaikan perkataan nubuatan ini. We just Oke, talked dia about berkata bahwa dengan sebuah perasaan takut dia akan menyampaikan nubuatan ini. Anda percaya seorang yang kasih dalam Tuhan? Apakah Anda percaya bahwa masih ada nubuatan dan benar nubuatan disampaikan oleh Cindy Yacob, seorang nabiah ini? Ya. Bukankah di Alkitab Matius 7 ayat 22-23 berkata, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu seperti domba, tapi sesungguhnya mereka serigala yang buas. Gak benar kamu. Mereka akan berkata, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, melakukan mujizat demi namamu, mengusir setan demi namamu? Dan pada saat nanti Tuhan akan berterus terang kepada mereka dan berkata, enyalah engkau pembuat kejahatan. Nah, mengapa? Mengapa demikian? Mengapa membuat kejahatan? Karena mereka menyesatkan banyak orang. Belum lagi baca di dalam Matius pasal 24. Jika ada orang berkata kepadamu, para nanti Mesias, orang berkata kepadamu Mesias di sini, Mesias di sana, jangan kamu percaya. Mesias palsu telah muncul. Mesias itu artinya orang yang diurapi. Dari kata dasar Krio, yang diurapi itu dasar kata Krio. Yesus itu artinya Kristos, itu yang diurapi artinya. Banyak orang sembarangan ngomong, saya ini hamba Tuhan diurapi, saya hamba Tuhan diurapi, pendeta diurapi, jangan main-main, jangan kritik-kritik saya, nanti saya kutuk kamu, mati kamu. Waduh, ini nakut-nakutin cicak kali dia, atau kecoa kali. Ini tidak benar, ya. Nah, coba kita lihat apa yang terjadi, apa yang nubuat, apa yang dia katakan. the prophet anointing Jehu. Tadi kita baru bicara mengenai nabi Tuhan mengurapi Yehu. And we just want to wait a moment for the right second. Nah, Anda lihat di sini. The Holy Spirit Ini mulai mau kemasukan ini dia. Mulai mau kemasukan roh dia katanya. Jadi mulai mau kemasukan roh atau dia buat-buat. Anda lihat yang sebelah, yang di belakangnya bapak tua itu kayak orang bodoh ya. Coba komat kami kita baca mantra apa dia, sikara baraba lama-lama asih, atau sandal lama beli sandal baru. Mungkin dia ngomong begitu ya. Anda bayangkan itu di situ. Nah, dia akan melakukan aksinya. Kita saksikan. spoke to me. Tadi siang Roh Kudus bicara pada saya. He spoke to me about the third Dia Pentecost. bicara kepada saya mengenai Pentakosta. Oke. Dia berkata bahwa the Holy Spirit spoke to me. Roh Kudus berbicara kepada saya. Berbicara kepada saya tentang Pentakosta ketiga. Aduh. Di mana di dalam Alkitab saya baca bolak-balik cari di mana Pentakosta ketiga? Apa yang dimaksud mereka?
Yang kedua kapan? Yang ke satu kapan? Nah, saya kasih tahu. Yang pertama, Pentakosta pertama itu ya yang terjadi di Yerusalem yang di Alkitab yang tercatat. Pentakosta kedua di mana? Mereka mengklaim Pentakosta kedua itu di Azusa Street, William Seymour, ya, yang melakukannya itu di sebuah pergudangan katanya. Wah, ada pencurahan Roh Kudus di situ. Di gudang itu. Nah, kalau di dalam buku ini, di dalam buku The Holiness Pentecost Tradition, ya, di sini ada dikatakan bahwa Charles Parham, gurunya William Seymour, Bapak Pentakosta, Charles Parham, mengunjungi Azusa Street pada Oktober 1906. Ia justru sangat kecewa dengan apa yang disebut dengan adegan-adegan stun, di pertemuan-pertemuan kemah yang remang-remang. Dan teriakan-teriakan dan kejang-kejang para spiritual yang telah menyerbu kebaktian-kebaktian, ibadah-ibadah mereka pada waktu itu. Nah, Charles Parham kecewa, ya. Kemudian katanya, dia sebenarnya ingin melakukan ini protes begitulah ya. Tapi pada tahun 1906 tadi ketemu, 1907 dia ditangkap, ya, oleh polisi di Texas dengan tuduhan sodomi. Ya. Dan para tokoh Pentakosta lainnya lalu menjauhkan diri dari dia. Banyak lagi skandal-skandal yang lain. Nah, kemudian William Seymour lah yang mengklaim akhirnya dialah yang membuat sebuah pelopor pencetus Pentakosta kedua. Nah, Pentakosta ketiga ini, Nico, menurut Cindy Jacobs, diurapilah nih di video ini. Coba kita lihat. And he said this. At Azusa Street, Pada waktu Azusa Street terjadi, I chose a man. aku pilih seseorang. And the Lord says, Tuhan katakan, I gave you the message of the third aku Pentecost. berikan message mengenai Third Pentecost ini. Because even as the Azusa Street anointing came from the west to the east, Yang belakang itu komat kamit mulutnya itu, lihat. Azusa Street Oke. menyebar dari barat ke timur. this new Coba kita lihat. Itu bapak yang di belakang itu enggak tahu dia pura-pura atau dia komat kamit sendiri baca mantra. Saya itu enggak ngerti siapa itu, ya. Ya, Cindy Jacobs mulai dengan gayanya. Dia bilang kan Azusa Street. Nah, Pentakosta. Yang kedua, yang ketiga ini Tuhan akan memakai Pastor Nico ini katanya untuk Pentakosta ketiga. Lanjut videonya. Pentecost Pentakosta baru ini is going to go east to west. akan dari timur sampai ke barat. Oh, lihat tuh. Itu kemasukan itu. Setelah itu kemasukan dia. Itu sebenarnya itu roh. Kalau bagi saya orang daerah yang sudah biasa lihat itu para dukun-dukun kesurupan, itu ndak heran. Memang mereka begitu biasanya, kesurupan. Udah mulai kejang-kejang, mulai masuk, nanti ndak jadi lagi. Atau dia bohong pura-pura gitu. Supaya buat semua orang jemaat tuh, hebat, spesial ini orang. Nah, sebenarnya begitu. Kita saksikan lagi. The Lord told me, Tuhan kasih tahu saya, you have been through many tests, kau sudah lewat banyak ujian, you've been through many trials, banyak kesulitan. and you Oke. have passed the test well. Tuhan ngomong sama dia, bicara sama dia. Nah, saya tuh kadang bingung sama orang-orang yang sering ngaku ya, Tuhan bicara sama dia lah, Roh Kudus bicara sama dia. Itu gimana cara bicaranya coba sebenarnya? Apakah seperti saya sekarang yang dengar? Apakah dia langsung dengar gitu? Suara Tuhan audio gitu dengar. Tuhan bisik-bisik dia. Atau seperti kayak orang kena waham delusi itu, orang, oh ya dengar, lalu dia ngaku, ya dia sambut-sambut. Atau dia bener-bener bagaimana? Atau kata hatinya sendiri gitu, yang dia buat-buat, ya dia bernubuat. Jadi ini harus dimengerti dulu. Bagaimana sih pekerjaan Roh Kudus? Saya jelaskan dulu sebenarnya begini. Di dalam Alkitab, pencurahan Roh Kudus, baptisan Roh Kudus itu hanya terjadi 4 kali. Selebih itu tidak ada lagi terjadi. Anda boleh baca di dalam Alkitab. Pertama, Kisah Rasul pasal 2 di Yerusalem.
Ya. Kedua, Kisah Rasul pasal 8. Oke. Di Samaria. Kemudian Kisah Rasul pasal 10 di Kaisarea Yudea. Dan Kisah Rasul 19 Efesus, non Israel. Jadi seperti perkataan Tuhan Yesus, jadilah saksiku di Yerusalem, Samaria, Yudea, dan ujung bumi. Nah, 4 tempat ini mewakili seluruh dunia tempat. Maka itu kita bilang bahwa ketika baptisan Roh Kudus terjadi pada hari Pentakosta di Yerusalem, terjadi itu. Selanjutnya, orang-orang Yerusalem yang percaya tidak ada lagi dibaptis Roh Kudus. Otomatis Roh Kudus itu masuk ke dalam hati orang yang percaya kepadanya. Tidak ada lagi di Yerusalem itu atau di kota kecil-kecil di mana kamu mau itu dicurahkan Roh Kudus lagi. Nah, hari ini itu sangat aneh sekali para pendeta-pendeta karismatik ini. Harus pendeta yang tumpangkan Roh Kudus supaya Roh Kudus masuk ke dalam hati orang itu. Saya pernah lihat TV itu. Saya perintahkan Roh Kudus masuk ke dalam hati orang. Bayangkan ini penghujatan. Pendeta perintahkan Roh Kudus. Yohanes Pembaptis saja berkata apa? Dia yang lebih berkuasa daripada aku akan membaptis kamu dengan api. Aku membaptis dengan air. Aduh, saudara yang kasih dalam Tuhan. Bagaimana hari ini penyesatan merajalela seperti ini? Ya. Setelah terjadi Yerusalem, Samaria, Yudea, ujung bumi, tidak ada lagi terjadi. Otomatis Efesus 1:13, ketika kamu percaya kamu dimeteraikan dengan Roh Kudus. Setiap orang yang mengaku berdosa, percaya sungguh-sungguh di dalam hatinya bahwa Yesus telah mati di kayu salib menebus semua dosanya, maka Roh Kudus memeteraikan dia. Minta berdoa sungguh-sungguh. Dan Roh Kudus akan tinggal di dalam hatinya dan memakai dia. Dan buah roh akan keluarlah. Kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Bagaimana ini? Orang bernubuat asal ngomong dia. Coba lanjutkan. Kita lihat lagi videonya. Kau sudah lewati ujian dengan baik. You have passed the humility Kau test. sudah lulus ujian kerendahan hati. You have passed the sacrifice Sudah test. lulus ujian korban. You have passed the test of living a unselfish life. Kau sudah lulus ujian hidup tidak mementingkan diri sendiri. Required so Lihat. Dia bilang udah lulus ujian kerendahan hati, ujian humility, kemanusiaan apa? Ya. Ujian bagaimana? Kapan dikasih ujian seperti itu? Bagaimana dia tahu? Masa rendah hati berapa? Banyak orang yang bilang ini pendeta bukan pendeta yang rendah hati, sederhana, hidupnya penuh dengan kasih, hidupnya kaya raya, orang beraset triliunan di mana-mana, semua hanya didengungkan persepuluhan materi, jasmani, duniawi, semua barang-barangnya mewah. Kalau dia orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, dia hidup seperti Tuhan Yesus, rasul-rasul dan lain, bagaimana mengasihi sesama. Dia tidak menyimpan harta di dunia, pasti menyimpan harta di sorga. Artinya bahwa dia akan hidup dengan ya cukupnya saja. Tidak akan berlebih-lebih sampai asetnya di mana-mana. Itu tidak mungkin. Ujian apa? Itu loh. Ini hal yang konyol ini kalau seperti ini. Coba lanjut lagi, kita lihat. things of you, son. Aku sudah nuntut banyak hal darimu, anak. And now the Lord says Sekarang Tuhan this. katakan ini. I chose William Seymour. Aku pilih William Seymour. And this time Dan saat ini to be a messenger untuk menjadi of pembawa the third Pentecost. pesan dari Pentakosta ketiga. Aku pilih engkau. Lihat, bergetar dia. Oke. Bergetar dia. Ini kemasukan Roh Kudus atau Roh halus, coba. Ada manifestasi seperti ini. Kalau di sebagian gereja yang udah kemasukan roh ini kejang-kejang itu ditiup, dia harus jatuh. Kalau tidak jatuh, kamu mengeraskan hati. Kadang-kadang ditepuk pakai tangan. Kalau enggak, kamu mengeraskan hati ini, belum beriman. Nah, coba kita lihat ini jatuh enggak ini, Pak Niko nih. Bergetar dia. Ini persis kesurupan. Holy Spirit, Roh Kudus, I anoint aku urapi. this messenger. Oke. I anoint Roh Kudus
I'm anointing, Holy Spirit. Bagaimana dia? Aduh, ini sungguh-sungguh menyesatkan ini. Mengurapi pakai minyak itu, coba lihat di dalam Alkitab bagaimana racikan minyak di dalam Perjanjian Lama, mengurapi, sembarangan mengurapi orang. Ya. Yang diurapi itu di dalam Alkitab itu imam, nabi, raja. Kristus yang diurapi, Mesias. Bagaimana? Holy Spirit turun atasnya, bagaimana caranya itu? Berarti belum ada Holy Spirit di dalam hatinya. Kalau Holy Spirit pas diurapi oleh Cindy Yacob, baru turun. Nah, coba lihat videonya lagi. Aku urapi This one orang ini for this third Pentecost. untuk Pentakosta ketiga. And the Lord Wah, says, ini kemasukan ini. "You'll be changed Engkau akan berubah into a different man. menjadi orang yang berbeda. You are coming to the greater season." Oke. Akan masuk ke musim yang Engkau akan berubah menjadi orang berbeda. Wah, menjadi Robert Third Pentecost. Apa segala macam. Berubah jadi orang berbeda bagaimana? Tetap aja sama. Tambah baik, tambah patuh firman Tuhan, tambah ini. Enggak. Faktanya setelah ini terjadi, apa yang kita lihat? Dia menghardik corona, dia bernubuat, Tuhan suruh saya begini, Tuhan suruh saya begitu. Menghardik corona, menghardik krisis ekonomi. Terjadi nggak? Ini membuktikan mereka palsu. Nabi-nabi palsu sebenarnya. Tapi kenapa masih banyak orang bodoh yang masih mau ikut nabi-nabi palsu seperti ini? Oke, coba lanjut lagi deh. lebih besar. Everything you've done Semua before, yang kau lakukan sebelumnya. the anointing, Pengurapan, the influence, pengaruh. and the Lord says, Tuhan katakan, now it's going to go to the whole world. sekarang kau akan dipakai ke seluruh dunia. Nah, Lord says, oke. Tuhan katakan, Coba semua yang kamu katakan, yang kamu lakukan, wah, berhasil nggak? Saya tanya sekarang, berhasil nggak? Yang Pak Niko lakukan mau hardik corona apa segala macam. Ini sebenarnya dibukakan mata kita dengan situasi COVID-19 ini. Bahwa mereka itu nabi-nabi palsu yang sebenarnya tipu-tipu. Nah, coba lagi. this is the time. waktunya. Hallelujah. Haleluya. Wow. And the sound Ini of bunyi Pentecost dari will Pentakosta. go from east to west, Akan kali ini to dari the timur north, ke to the barat, south. dari selatan ke utara. Stadiums Tetap will be akan filled dipenuhi with youth worshiping. dengan banyak bunyi penyembahan. Baptism of the Holy Spirit Apa itu? Wah, mulai kemasukan. on all flesh, Ke semua manusia. says the Lord. Demikian firman Tuhan. Thank you, Saya behind him. Wah, mau ditiup nih, mau ditiup. the breath of God. Wah, The ah. anointing. Oh, jatuh nggak? Coba lihat, jatuh. Double, Double. double, double. Jatuh nggak coba? Nggak jatuh kan? Berarti kurang kalau begitu Roh Kudusnya. Kurang masuk dia kalau begitu. Ini keterlaluan, ya. Bagaimana ada cara di dalam Alkitab dasar ayatnya ini? Di mana? Gitu loh. Nah, saya kasih tahu Anda. Coba kita buka di dalam Yohanes pasal 14 ayat 26 itu. Roh Kudus bekerja bagaimana? Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Lihat, mengajarkan, mengingatkan perkataan Tuhan. Bagaimana hari ini Roh Kudus bekerja? Dia mengajar kita lewat Alkitab firman-Nya, dia mengajar kita. Ya. Mengingatkan kita akan apa? Akan perkataan Tuhan. Di mana perkataan Tuhan? Di Alkitab. Bagaimana sekarang Roh Kudus bekerja mengingatkan kita, disuruh katanya berbahasa lidah, kesurupan, apa gitu. Sikarabaraba. Bahasa lidah itu bahasa glosalalia, bahasa asing. Ini sudah keterlaluan. Jelas di sini berkata Roh Kudus penghibur akan mengajar kamu, mengingatkan kamu, dan kemudian ya,
mengingatkan kamu akan segala perkataanku, perkataan Tuhan di Alkitab, firman-Mu lah kebenaran. Bahkan di Yohanes pasal 16 ayat 8, ia akan datang menginsafkan dunia akan dosa, penghakiman, dan kebenaran. Bagaimana cara Roh Kudus menginsafkan manusia dosa? Bagaimana kita bisa tahu kita berdosa? Kita tahu dari kita membaca Alkitab. Hati nurani kita mengetahui kita berdosa. Kemudian kita baca Alkitab, kita makin tahu akan adanya penghakiman, akan adanya kebenaran. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Kita baca Alkitab, maka kita bisa tahu. Dan Roh Kudus lah menerangi akal budi kita, memberikan kita pencerahan, sehingga kita membaca Alkitab, kita mengerti, kita tahu itu apa dosa, tahu bahwa ada penghakiman nanti setelah kita mati. Kemudian kita tahu kebenaran, firman-Mu lah kebenaran. Jadi iman timbul dari pendengaran, pendengaran firman Kristus. Nah, Alkitab lah sekarang yang harus menjadi patokan dasar iman setiap orang Kristen, bukan mulut perkataan-perkataan di mulut para pendeta-pendeta, nabi-nabi palsu itu. Jadi sahabatku dimanapun Anda berada, saya mengajak kita untuk kembali kepada Alkitab, firman-Nya, satu-satunya yang tidak boleh ditambah dengan perkataan-perkataan manusia yang tidak ada dasarnya. Pentakosta kedua lah, Pentakosta ketiga, di mana tercatat dalam Alkitab itu? Jadi sahabatku dimanapun Anda berada, bersama saya John Sung, jika engkau mendukung pelayanan saya, tolong subscribe, like, dan share. Saya John Sung, Jesus my Savior.